Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, dengan Bapak Ibu sekalian tentang kabar gembira untuk para PNS. Gaji pokok PNS bakal naik. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat langsung saja video berikut ini. Kabar gembira untuk para PNS, gaji pokok PNS bakal naik. Berita gembira untuk PNS, pasalnya pemerintah akan menaikkan gaji PNS pada tahun 2023. Berita tersebut membawa angin segar bagi para pegawai negeri sipil. Berita kenaikan gaji pada tahun 2023 tersebut semakin banyak diperbincangkan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terdapat anggaran belanja pegawai tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022. Kenaikan gaji ASN atau aparatur sipil negara memang tidak dijelaskan secara eksplisit, namun belanja pegawai 2023 serta antisipasi adanya perubahan sistem gaji dan pensiunan PNS telah disiapkan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah. Nah, jadi kenaikan gaji ASN ini memang tidak dijelaskan secara eksplisit atau terperinci, namun bahwa belanja pegawai tahun 2023 itu adanya perubahan sistem gaji yang adanya antisipasi untuk pensiunan PNS, dan PNS telah disiapkan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah. Reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih baik secara profesional dan integritas juga telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan demi mendorong adaptasi pola kerja baru yang lebih efektif dan efisien bagi PNS ke depannya. Bapak Ibu, kebijakan pegawai tahun depan akan diarahkan lebih fleksibel bagi PNS karena kabarnya akan diterapkan sistem WFA atau Work from Anywhere. Di sisi lain, reformasi ini berdampak pada perubahan belanja barang dan belanja pegawai, di mana hal tersebut mengakibatkan perubahan pos-pos sehingga mengalami kenaikan pada tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, bahwa di kebijakan pemerintah di tahun 2023 ini akan diarahkan lebih fleksibel bagi PNS, akan diterapkan WFA. Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berita kenaikan gaji PNS tahun 2023, beliau juga menjelaskan terdapat kenaikan anggaran belanja pegawai di tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022. Menurut Sri Mulyani, belanja barang pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 62,2 triliun, meningkat 7,7% dibandingkan tahun 2022. Untuk mencapai tujuan ini,
tentu pemerintah akan mulai mengadaptasi pola kerja baru dan efisien melalui penggunaan teknologi. Nah, itulah menurut informasi atau penyampaian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa belanja barang pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 62,2 triliun ya, atau naik 7,7% dibandingkan tahun 2022. Tak hanya itu, anggaran tahun depan dikabarkan lebih besar dari anggaran tahun 2021, yaitu sebesar 52 triliun. Hal yang sama berlaku untuk anggaran belanja pegawai tahun 2023. Targetnya 257,2 triliun, meningkat 3,3% dibandingkan tahun ini, yaitu 249,1 triliun. Reformasi kerja sebagai elemen pendukung peningkatan produktivitas akan terus dilakukan melalui alokasi anggaran yang baik untuk belanja pegawai, termasuk dalam hal ini memberikan reward kepada punishment ya, akan memberikan reward atau penghargaan kepada punishment ya. Pada tahun 2023, pejabat pemerintah akan dapat melayani melalui publik digital atau e-office pemerintah. Mekanisme reward dan punishment rights organisasi dan pemerintah serta perumusan desain reformasi pensiun. Ya. Tujuannya adalah agar pelayanan publik harus semakin baik dan berkembang. Aparatur sipil negara makin profesional, kompeten, dan berintegritas, serta birokrasi yang lincah, efisien, dan efektif, dan mendorong kualitas layanan publik karena Indonesia masih berada di bawah rata-rata middle income level. Bapak Ibu, sebagai gambaran tentang gaji pokok PNS, berikut adalah besaran gaji pokok PNS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Golongan 1 yaitu golongan 1A, besaran gajinya berkisaran Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. Golongan 1B berkisaran antara Rp1.704.500 sampai dengan Rp2.472.900. Adapun golongan 3C berkisaran antara Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Adapun untuk golongan D berkisaran antara Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Adapun untuk golongan 2, golongan 2A gajinya berkisaran Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. Golongan 2B Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Adapun untuk golongan 2C berkisaran antara Rp2.301.800 sampai dengan Rp3.665.000. Adapun untuk golongan 2D yaitu berkisaran antara Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Bapak Ibu, selanjutnya untuk golongan 3. Adapun golongan 3A yaitu berkisaran antara Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.236.400.
Adapun untuk golongan 3B berkisar antara 2.688.500 rupiah sampai dengan 4.415.600 rupiah. Untuk golongan C, 3C yaitu berkisaran antara 2.802.300 rupiah hingga 4.602.400 rupiah. Adapun untuk golongan 3D yaitu berkisar antara 2.920.800 rupiah hingga 4.797.000 rupiah. Bapak Ibu, untuk golongan 4, golongan 4A berkisaran antara 3.044.300 rupiah sampai 5 juta. Adapun untuk golongan 4B berkisaran antara 3.173.100 rupiah hingga 5.211.500 rupiah. Adapun untuk golongan 4C yaitu berkisaran antara 3.307.300 rupiah hingga 5.431.900 rupiah. Untuk golongan 4D yaitu berkisar antara 3.447.200 rupiah hingga 5.661.700 rupiah. Adapun untuk golongan 4E yaitu berkisar antara 3.593.100 rupiah hingga 5.901.200 rupiah. Bapak Ibu, dengan adanya peningkatan gaji tersebut diharapkan kualitas ASN atau pegawai negeri sipil lebih meningkat secara profesionalitas dan integritas, dan juga diharapkan kesejahteraan PNS akan lebih baik guna meningkatkan kualitas kerja yang baik. Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.